Hai, perkenalkan saya Juni Meriria Manulang, CGP Angkatan Kelima Kabupaten Pakpak Barat. Adapun latar belakang budaya positif merupakan pembiasaan-pembiasaan baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar mencapai pelajar profil Pancasila. Dalam perjalanannya di sekolah, para siswa diharapkan mampu menjadi insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan, yakni seorang guru harus senantiasa ingarso suntulodo, ingmadio mangunkarso, dan tutuwuri handayani, yang artinya di depan seorang guru harus mampu memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Dan sebagai guru, hendaklah senantiasa bisa menuntun siswanya menemukan jalan dalam belajar untuk mencapai tujuan hidup bahagianya di masa depan. Pembiasaan positif yang merupakan perwujudan dari budaya positif adalah salah satu cara guru untuk menuntun siswanya mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Pengertian budaya positif sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat, di mana guru berperan penting menuntun siswa dalam pembentukan karakter ini. Di mana tujuan budaya positif adalah menerapkan budaya positif di kelas dan sekolah sehingga menumbuhkan karakter anak seperti mandiri, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai sehingga tercipta budaya positif di kelas dan di sekolah. Manfaat budaya positif yang pertama, terciptanya pendidik dan anak didik yang merdeka. Selanjutnya, meningkatnya pengetahuan pendidik, dan pendidik lebih mudah menilai karena adanya ide-ide dan persepsi yang beragam, sehingga tercipta rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam belajar. Langkah-langkah penerapan budaya positif dimulai dari posisi kontrol guru. Guru sebagai manajer, jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Berikut membuat keyakinan kelas yang merupakan aturan-aturan untuk membentuk guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif, di mana keyakinan kelas yang dibuat harus berpihak kepada murid. Kemudian menerapkan disiplin positif yang memberikan pemahaman disiplin pada anak untuk menyadari perilaku mereka, mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan dapat menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Dalam penerapan implementasi konsep-konsep budaya positif di sekolah saya, yang pertama sekali saya lakukan adalah melapor dan meminta petunjuk dari kepala sekolah. Berikutnya, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Sutelu Tali Urang Jehi, Kabupaten Pakpak Barat. Hari ini Bapak Ibu, saya di sini mau mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah kita untuk kita terapkan bersama di sekolah kita ini. Ini merupakan tugas dari. Jadi ada pun Bapak Ibu yang mau saya sampaikan. Itu yang pertama, ini kembali bahwa program ini dasarnya itu adalah tentang
penerapan budaya positif yang sudah kami lakukan di sekolah. Yang pertama, membangun keyakinan kelas, di mana dalam menerapkan keyakinan kelas ini, saya mengajak siswa berdiskusi terkait kelas impian mereka yang mana sebelumnya siswa dikenalkan pada budaya positif dan disiplin positif yang sudah ada di sekolah. Setiap siswa berpendapat terkait hal-hal apa saja yang perlu untuk diyakini bersama. Kemudian menjabarkan peraturan sekolah atau kelas yang sudah ada dengan mengajak siswa menyampaikan ide-ide terkait aturan dan kesepakatan yang sudah berlaku di sekolah tersebut untuk selanjutnya ditarik kesimpulan universal menjadi keyakinan kelas. Berikutnya, menulis keyakinan kelas dalam board menggunakan sticky note, menuliskan serangkaian aturan yang sudah diidentifikasi sebelumnya menjadi keyakinan kelas, mendiskusikan konsekuensi yang harus dilaksanakan apabila tidak mengindahkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, dan yang terakhir, membuat dalam bentuk poster dan ditempel di dinding kelas. Yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah akan sangat mempengaruhi proses kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Peran penting lingkungan sekolah dalam proses pendidikan diharapkan mampu menjadi tempat yang mendukung dalam proses pendidikan yang sudah direncanakan. Lingkungan sekolah di sini yang dimaksud adalah lingkungan yang bersih, asri, rapi, aman, patuh, dan indah. Adapun kegiatan yang sudah kami laksanakan adalah menanam pohon perindang di semua sisi sekolah sehingga menjadi lebih rindang. Kemudian menata ruang sekolah sehingga tidak terkesan kumuh. Selanjutnya, memberdayakan warga sekolah untuk budaya kebersihan sekolah dengan membuat jadwal khusus setiap hari. Dan kebijakan satu siswa, satu tanaman hias. Yang ketiga, gemar membaca melalui gerakan literasi. Tujuan umum gerakan literasi sekolah yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Adapun program gerakan literasi sekolah diterapkan melalui 3 tahapan, yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Saat ini, kemampuan literasi siswa masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan siswa yang lebih gemar bermain gadget daripada membaca buku atau bacaan yang lainnya. Selain itu, siswa cenderung bertanya sebelum membaca, padahal hal yang ditanyakan sudah diberikan informasi secara lengkap. Maka dari itu, minat siswa dalam hal membaca perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan mengembangkan gerakan literasi. Adapun kegiatan pertama yang kami lakukan adalah tahap pembiasaan yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan wajib membaca buku non-pelajaran selama 15 menit. Selanjutnya, tahap pengembangan yang dilakukan yaitu adanya kegiatan lanjutan dengan memberi tanggapan dari buku yang telah dibaca murid. Yang keempat, penanaman pendidikan karakter melalui budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya positif 5S adalah budaya yang membiasakan diri agar selalu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun saat berinteraksi dengan orang lain. Adapun penerapan yang kami lakukan di sekolah adalah senyum, di mana peserta didik membiasakan tersenyum ketika bertemu dengan siapapun di lingkungan sekolah. Kedua, salam. Siswa mengucapkan salam yang dilakukan dengan berjabat tangan atau seperti mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, sapa. Peserta didik melakukan tegur sapa ramah jika bertemu atau berpapasan dengan siapapun di lingkungan sekolah. Yang keempat, sopan.
Siswa berperilaku sopan, misalnya sopan ketika duduk, lewat di depan orang yang lebih tua, sopan santun kepada guru, sopan ketika berbicara maupun berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kelima, santun, di mana peserta didik mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Sopan santun merupakan gerak, kata, atau tindakan untuk menghargai orang lain. Yang kelima, pengembangan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Sekolah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler seperti agama, pramuka, TIK, bola voli, badminton, seni tari, bahasa Inggris, IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan matematika. Kegiatan ekstrakurikuler yang kami laksanakan setelah pembelajaran berakhir. Dengan kegiatan tersebut diharapkan siswa mampu mengembangkan minat dan bakat yang ada pada dirinya. Yang keenam, belajar demokrasi lewat organisasi OSIS. OSIS adalah wadah untuk belajar demokrasi dan organisasi. Di dalam organisasi akan diajarkan musyawarah dan demokrasi. Begitu pula di dalam OSIS, setiap keputusan harus diambil berdasarkan mufakat bersama. Adapun kegiatan yang dilakukan, pendataan kandidat, dan ada 6 pasang kandidat yang mengikuti pemilihan ketua OSIS di sekolah kami. 2 pekan sebelum pemilihan, pihak penyelenggara mengadakan serangkaian kegiatan. Sesuai agenda, pencoblosan suara dilaksanakan. Sebelum mencoblos, ratusan siswa nampak mengantri untuk menandatangani absensi siswa sebagai pengganti undangan dan bukti keikutsertaan dalam menyalurkan hak suara. Para siswa mendapatkan surat suara, isinya adalah foto kandidat, lalu para siswa pun menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Tahap terakhir dari pemilu di SMP Negeri 2 Sitelu Taliurang JH adalah penghitungan suara. Yang ketujuh, kolaborasi untuk mencapai visi dan misi sekolah. Kolaborasi adalah suatu interaksi, diskusi, kompromi, kerjasama yang berhubungan dengan individu, kelompok, atau beberapa pihak lainnya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegiatan kolaborasi yang kami lakukan adalah diskusi tentang pemanfaatan Canva dalam pembuatan media pembelajaran. Kerjasama dalam pengambilan keputusan ketika ada siswa yang memiliki masalah dalam pembelajaran dan menemukan solusi penyelesaiannya. Dan yang kedelapan, melaksanakan kegiatan upacara rutin sebagai wujud cinta tanah air. Kami melaksanakan upacara bendera secara rutin setiap hari Senin dengan jadwal pembina yang bergiliran setiap minggunya. Murid yang bertugas setiap minggunya juga bergilir karena menyadari pentingnya upacara bendera di sekolah, bertujuan untuk menanamkan dan membiasakan untuk memiliki sikap nasionalisme. Mengikuti upacara bendera secara rutin dapat memberi manfaat yang baik untuk membentuk karakter seseorang dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan para siswa dan rasa tanggung jawab bersama. Nama saya Reni Susilawati, saya adalah rekan kerja dari Ibu Juni Mary Manulang, yaitu peserta calon guru penggerak. Semenjak Ibu ini mengikuti pelatihan calon guru penggerak, Ibu Juni Mary sudah bisa melakukan memandu teman-teman untuk saling berkolaborasi, bekerjasama dalam pembelajaran. Kemudian Ibu Juni Mary sudah bisa memandu siswa, yaitu pembelajaran yang menarik. Kemudian Ibu Juni Mary sudah bisa memimpin teman-teman untuk melakukan suatu kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Mardia Siregar, selaku guru SMP Negeri 2 STIJH. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Juni Mary Manulang. Sejak Ibu Juni Mary Manulang memaparkan budaya positif di sekolah, saya jadi ingin termotivasi untuk melaksanakan dan mempertahankan budaya positif di sekolah. Dan sejak Ibu Juni Mary Manulang menjadi guru pemula, Ibu Juni Mary Manulang menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak.